Hai everyone, perkenalkan saya Loheta Gani Miranja, kelas 6D D4, Manajemen Proyek Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika bisnis konstruksi. Adapun cakupan materi yang saya bahas, pertama pengertian etika bisnis, yang kedua pengertian etika bisnis konstruksi, yang ketiga peran etika dalam bisnis, yang keempat prinsip etika bisnis, yang kelima contoh pelanggaran etika bisnis pada proyek konstruksi, yang keenam yaitu penyebab terjadinya pelanggaran, yang ketujuh yaitu solusi dalam meminimalisir pelanggaran etika bisnis pada proyek konstruksi, yang kedelapan yaitu etika bisnis sebagai pemilik perusahaan dan pekerja. Baik, kita beranjak kepada materi yang pertama yaitu pengertian etika bisnis. Etika di dalam bisnis berkaitan dengan perilaku yang baik dan buruk atau yang benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Salah satu masalah utama dengan pendekatan ini adalah bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar atau standar yang jelas, sehingga kita dapat bingung, tidak pasti, dan tidak nyaman ketika menghadapi dilema etika. Mari kita membahas lebih dalam lagi terkait pengertian etika bisnis dalam bisnis konstruksi. Siapa yang tidak mengenal bisnis konstruksi? Bisnis ini adalah bisnis yang ada hubungannya dengan ilmu teknik konstruksi, teknologi sains, dan industri konstruksi. Adanya moral dan etika pada bisnis konstruksi ini menjadikan bisnis ini patuh pada kedua hal tersebut. Etika bisnis konstruksi termasuk ke dalam etika ke dalam bidang terapan atau khusus, karena berkaitan dengan industri dunia di bidang bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dari suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Selanjutnya kita membahas lebih dalam terkait topik kita yang selanjutnya tentang peran etika di dalam bisnis. Seberapa pentingkah peran etika dalam bisnis? Etika sangat berperan penting dalam bisnis karena bisa menyukseskan dan juga membuat bisnis tersebut maju. Seperti menggambarkan kategori-kategori dari proses pembentukan nilai dari organisasi dan nilai ekonomi. Yang kedua, menggambarkan bagaimana keputusan dibuat dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu memberikan kritik terhadap proses pembentukan nilai dalam suatu organisasi dan dalam ekonomi. Yang keempat, menentukan nilai-nilai yang harus terus ada di dalam suatu organisasi. Yang kelima, yaitu menetapkan bagaimana keputusan harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sehat. Kemudian, bagaimanakah prinsip-prinsip etika bisnis pada proyek konstruksi? Prinsip ini seperti yang pertama, prinsip kejujuran, yakni bertindak dengan jujur dan menghindari perilaku-perilaku penipuan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, yaitu prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran yaitu tidak berusaha untuk memperoleh suatu keuntungan yang timbul secara langsung ataupun tidak langsung dari kerugian ataupun perilaku merugikan orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengakuan. Yang ini menghindari tindakan-tindakan yang mungkin mengakibatkan pihak lain kehilangan pengakuan yang adil untuk pekerjaan mereka. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keandalan. Prinsip mempertahankan keunggulan keterampilan dan menyediakan layanan hanya dalam wilayah kompetensi. Yang kelima yaitu prinsip integritas. Yang ini memperhatikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya orang-orang yang akan menggunakan atau mendapatkan suatu kepentingan proyek di masa depan. Yang keenam yaitu prinsip objektivitas. Yang ini mengidentifikasi setiap potensi konflik kepentingan dan mengungkapkan konflik kepada setiap orang yang akan terpengaruh. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas, di mana prinsip ini memberikan informasi dan peringatan
dari hal-hal dari perbuatan Anda yang berpotensi merugikan orang lain atau yang mungkin dapat dipengaruhi oleh orang lain. Di mana peringatan ini harus diberikan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan mengambil suatu tindakan yang efektif guna menghindari kerugian-kerugian yang akan timbul. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi terkait etika bisnis pada proyek konstruksi. Pelanggaran yang pertama terkait dengan penipuan, seperti penipuan material, penipuan volume material, biaya ataupun penipuan dokumen. Penipuan material seperti adanya perbuatan membuat sesuatu dengan licik terkait manipulasi material atau bahan bangunan yang dipakai pada pelaksanaan proyek konstruksi. Yang kedua, adanya perbuatan melakukan suatu dengan licik terkait dengan volume atau bobot pekerjaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Contoh pelanggaran yang kedua yang tidak kalah tinggi yaitu terkait ketidakadilan, seperti tidak adil dalam tender, tidak adil dalam negosiasi kontrak, tidak adil dalam seperti hubungan atau terafilisasi, perselisihan kepentingan, dan juga tidak adil dalam memberikan informasi, seperti adanya pengingkaran untuk tidak memihak kepada salah satu pihak dalam proses tender pada pelaksanaan proyek konstruksi. Contoh pelanggaran yang ketiga yaitu terkait dengan penyuapan, seperti penyuapan dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk perjalanan biaya perjalanan, benda berharga, dan lain sebagainya. Contoh pelanggaran yang keempat terkait dengan pemanipulasian, seperti memanipulasi pembayaran, memanipulasi informasi proyek, memanipulasi pengawasan proyek, memanipulasi keselamatan kerja di proyek, atau bahkan memanipulasi pendokumentasian proyek. Seperti contoh, adanya perbuatan penyelewengan atau berbuat curang terkait dengan proses pembayaran pada pelaksanaan proyek konstruksi. Lantas, apa penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut? Penyebabnya seperti terjadinya kompetisi yang tidak sehat di kalangan pengadaan proyek konstruksi, atau arahan negatif dari pemegang otoritas, yaitu pimpinan, kemudian tidak cukupnya pendidikan pada etika profesional untuk mengatasi permintaan yang ilegal. Kemudian pengaruh krisis ekonomi ke sektor pengadaan proyek konstruksi. Selanjutnya, pelemahan dari aspek legalitas atau peraturan perundang-undangan dalam sektor pengadaan proyek konstruksi, dan beberapa penyebab lainnya saya rangkum dalam slide berikut. Kemudian, solusi untuk meminimalisir pelanggaran tersebut bisa dilakukan seperti memberdayakan program pendidikan dan pelatihan etika profesional oleh lembaga jasa konstruksi, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan etika profesional untuk secara efektif menangani masalah etika di sektor proyek konstruksi dan pada pemerintah ataupun baik swasta. Yang ketiga yaitu bisa saja menegaskan regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah di sektor pengadaan proyek konstruksi. Kemudian mewajibkan bagi lulusan teknik muda untuk memiliki pemahaman pada hal-hal profesional termasuk aspek etika pengadaan proyek konstruksi, serta solusi-solusi lainnya yang saya rangkum dalam slide ini. Kemudian kita beranjak kepada topik perhatian kita, yaitu tentang etika bisnis sebagai pemilik perusahaan dan juga etika sebagai pekerja. Pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatunya terhadap perusahaan yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemilik perusahaan adalah etika terhadap pekerjaannya. Sedangkan pekerja atau karyawan merupakan seorang yang bekerja di suatu perusahaan. Kemudian etika yang akan saya bahas yang pertama yaitu terkait dengan etika berpakaian. Sebagai pemilik pekerjaan atau pemilik perusahaan
haruslah berpakaian dan mampu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sehingga dapat dijadikan contoh bagi bawahannya atau karyawan dan juga pekerjanya. Hal ini sangat penting karena kita mengingat pemilik perusahaan merupakan puncak pimpinan, sehingga apa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan akan dilakukan juga oleh karyawan-karyawannya. Kemudian etika berpakaian sebagai pekerja atau karyawan. Sebagai pekerja atau karyawan tersebut harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di perusahaan. Harus yang rapi dan sopan seperti contoh berikut. Dan yang tidak rapi seperti contoh berikut. Selanjutnya yaitu etika berkenalan. Sebagai pemilik perusahaan harus mampu berkenalan yang baik dengan mitra kerja sehingga memiliki kesan yang positif terhadap mitra kerja tersebut, sehingga kita bisa dipercaya dan memiliki proyek-proyek lainnya dari mitra kerja tersebut. Kemudian etika berkenalan sebagai karyawan, contohnya yaitu ketika melamar suatu pekerjaan. Hendaknya kita harus menggunakan bahasa yang sopan namun juga dan juga jelas. Usahakan semenarik mungkin menggunakan gestur tubuh yang sesuai, dalam artian tunjukkan kepada pemilik perusahaan bahwa kita sangat tertarik untuk bergabung di perusahaannya. Hal tersebut akan menjadi poin plus sehingga kita bisa diterima ataupun memiliki peluang yang lebih untuk lolos. Etika yang ketiga yaitu etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi sebagai pemilik perusahaan yaitu sangat berguna untuk menjalin mitra kerja, menjalin hubungan dengan mitra kerja lainnya. Seperti menerapkan senyum salam sapa lingkungan kerja. Hal ini membuat suatu lingkungan kerja terlihat positif dan akan berdampak kepada langgengnya suatu perusahaan. Sedangkan etika berkomunikasi sebagai karyawan tidak berbeda dengan etika berkomunikasi sebagai pemilik perusahaan. Pekerja juga harus menerapkan komunikasi yang baik agar dimengerti oleh rekan kerja dan juga dimengerti oleh atasan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap karir kita. Karena ketika kita memiliki komunikasi yang baik, maka kita akan dipandang mampu oleh atasan untuk menanggung ataupun mengemban jabatan yang lebih tinggi lagi, sehingga cenderung karir kita akan mudah untuk naik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait etika bisnis konstruksi. Semoga kita semua setelah menonton video ini lebih memahami pentingnya penerapan etika bisnis pada proyek konstruksi. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dah.